Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan, amin. Untuk hari ini akan kita bahas yaitu penyebab daripada setir itu liar bila kita kendarain dalam kecepatan agak tinggi, atau mungkin istilahnya itu ya seolah-olah dia itu mencari jalannya sendiri. Itu ya, jadi setir itu seolah-olah dia itu liar atau mencari jalannya sendiri. Itu adalah disebabkan daripada kerusakan untuk faktor di bagian kaki-kaki depan ya, terutama adalah di bagian terot. Nah, mungkin kita bisa cek ya di bagian terot, satu-satu kita cek. Ini adalah terot ya, ini adalah terot. Terus yang kedua adalah di bagian rack end. Nah, ini adalah rack endnya, ini bagian rack end. Nah, biasanya dia kalau itu rusak biasanya di sini nih goyang ya. Jadi ini biasanya dia tuh goyang kalau seandainya rack endnya ini sudah sayanya ganti. Terus bisa juga yaitu di bagian long terot ya. Long terot adalah yang menyambungkan rack end dengan terot. Nah, jadi dia long terot, jadi berada di tengah-tengah. Itu juga kalau kondisinya sudah oplak atau longgar, itu juga bisa menyebabkan setir itu lari sendiri atau dia mencari jalannya sendiri atau liar. Tapi kebanyakan untuk setir itu lari sendiri atau dia itu liar itu adalah biasanya kerusakan daripada rack end ini ya. Biasanya adalah kerusakan daripada rack end ini. Nah, setir itu jadi liar. Kalau mungkin dari long terot atau mungkin dari terot itu belum seberapa ya. Kalau dari terot mungkin biasanya nanti dia akan makan di bannya ini ya. Biasanya kalau dia kerusakan dari terotnya ini, dia nanti biasanya makan di bannya. Nah, jadi di bannya ini dia akan makan sebelah. Nah, itu ya. Tapi kalau di rack end yang rusak, itu otomatis yang terjadi itu adalah setir ini dia akan menjadi liar, seolah-olah dia bergerak sendiri atau mencari jalannya sendiri. Jadi untuk mengecek rack end ini sudah rusak atau belum itu cukup gampang sekali ya. Jadi cukup kita dongkrak, setelah itu kita gerakkan. Jadi ban ini kita gerakkan ya, roda ini kita gerakkan ke depan dan ke belakang. Jadi roda ini kita gerakkan ke depan dan ke belakang seperti ini, sambil kita cek yaitu kondisi rack end itu tadi ya. Jadi kita gerakan seperti ini, sudah itu kita cek kondisi rack end-nya. Nah, ini ya bisa dilihat. Nanti itu karena ini agak sedikit liar ya, makanya dia ada goyangan dikit ya. Nah, itu bisa dilihat ya. Nah, itu. Nah, itu ya. Itu di bagian sini. Kalau saya gerakan, nah bagian sini ini. Kalau saya gerakan, dia itu ada gerakan ya. Atau dia tuh liar. Nah, ini. Nah, itu ya kelihatan ya. Nah, itu. Nah, itu berarti adalah menandakan rack end-nya minta ganti. Ini ya. Cuman ini karena memang saya jarang untuk bepergian jauh, jadi ini belum saya ganti. Nah, itu mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang mengalami setirnya itu seolah-olah liar, jadi adalah mungkin kondisi rack end-nya itu sudah minta ganti. Kalau seandainya rack end-nya bagus, kita juga bisa mengecek yaitu kondisi long terot ya. Jadi hampir sama sih ngecek kondisi long terot. Kita gerakkan juga. Long terot itu adalah, nggak kelihatan ya. Ini yang namanya long terot. Nah, ini di sini nih. Nah, ini biasanya dia akan goyang di sini kalau kita gerakan seperti itu, atau dia goyang di sini. Ini berarti apa? Menandakan kondisi long terotnya ini sudah saatnya ganti. Tapi kalau setir liar biasanya rata-rata hanya di rack end-nya aja ya. Walaupun long terotnya mungkin masih saatnya ganti atau mungkin kurang bagus, masih bisa dipakai. Tapi kalau rack end-nya itu biasanya ya liar, dia akan setir akan liar. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih, mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.